di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Guru berharap kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum mulai, guru ingin absen dulu. Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk? Tidak ada. Semuanya hadir ya? Ya. Baik, nah sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu seperti biasa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan salah satu pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai doa selesai. Terima kasih Ketua kelas. Anak-anak silahkan perhatikan ke sini. Ini adalah materi kita hari ini, yaitu mengenai saluran dan dampak dari mobilitas sosial. Nah, sebelum ke sini, guru ingin mengingatkan mengenai materi kita yang kemarin, yaitu mobilitas sosial. Siapakah di antara kalian yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Saya Bu, Ya, pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain. terima kasih ya. Bagus sekali jawabannya. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau sekelompok masyarakat dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Nah, di mana dalam melakukan mobilitas itu tentunya ada yang menjadi faktor pendorong ataupun penghambat terjadinya mobilitas sosial. Siapakah yang mau membantu Ibu menyebutkan apa saja faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Saya Bu, Ya, silakan. faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi. Baik, terima kasih Setiawan. Nah, itu tadi faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu ada faktor struktural, individu, dan faktor ekonomi. Lalu bagaimana dengan faktor penghambat mobilitas sosial? Saya Bu, Ya, silahkan. faktor penghambat mobilitas sosial, kemiskinan dan diskriminasi. Terima kasih Azmi Hadi. Nah, itu jawaban dari Azmi Hadi sudah bagus, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial adalah karena faktor kemiskinan dan diskriminasi. Nah, itu tadi pengertian dari mobilitas sosial dan faktor pendorong penghambat terjadinya mobilitas sosial. Lalu bagaimana cara kita dalam melakukan mobilitas sosial? Yaitu dengan melalui saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan mengidentifikasi apa saja saluran-saluran mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, yaitu menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada berapa jenis? Yang pertama ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, kemudian organisasi ekonomi, organisasi politik, dan organisasi keahlian atau organisasi profesi. Berikutnya yaitu lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan merupakan salah satu dari saluran mobilitas sosial. Karena dengan pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kedudukan atau status sosialnya ke yang lebih tinggi. Tanya Bu. Ya, silahkan Rayadi. Apa saja contoh lembaga pendidikan? Apa saja contoh dari lembaga pendidikan? Nah, adakah dari kalian yang ingin menjawab pertanyaan temannya? Saya Bu, Ya, silahkan Cynthia. contoh lembaga pendidikan yang pertama sekolah, kedua universitas. Nah, sekarang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya mobilitas sosial? Di
mana dampak mobilitas sosial itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Dampak mobilitas sosial pada sini yang bersifat positif itu pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Kemudian dampak negatif dari adanya mobilitas sosial yaitu timbulnya konflik dan gangguan psikologis. Saya mau bertanya, Ya, silakan. apa contoh gangguan psikologis? Baik, tadi temannya bertanya apa contoh dari gangguan psikologis. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin berikan contoh apa saja gangguan psikologis? Bu, Ya, silahkan. contoh gangguan psikologis yaitu stres, depresi. Baik anak-anak, nah itu tadi penjelasan mengenai materi kita yaitu saluran dan dampak mobilitas sosial. Untuk selanjutnya, guru ingin memberikan tugas kelompok pada kalian. Silahkan lihat di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Anak, perhatikan sini ya. Nah, ini tugas kelompok yang sudah Bu Guru bagikan itu kita akan analisis 2 kasus, yaitu yang pertama mengenai kisah sukses pendiri ruang guru yaitu ada Mas Delva Syah Devara. Yaitu mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Bagaimana kelompok 1? Identifikasi saluran mobilitas sosial yang digunakan apa? Mendapat pendidikan. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan. Silakan kelompok yang akan presentasikan maju ke depan ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warniwati, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kasus 1. Kisah sukses pendiri ruang guru. Ada Mas Delva Syah Devara. Di mana saluran mobilitas sosial yang digunakan pada kasus 1 yaitu lembaga pendidikan. Kasus 2. Google analisis mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Di mana pandemi virus corona berdampak banyak pada perubahan pola hidup masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai dampak positif dari adanya pandemi COVID-19 yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kesehatan. Dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19 yaitu ekonomi masyarakat menurun dan meningkatkan jumlah pengangguran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan berikan tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 1 yang sudah bagus ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Saya Bu, presentasi dari kelompok 1 bagus, jelas dan mudah dipahami. Bu, Ya, silakan. saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1 yaitu Belva Devara sekolah di mana? Baik, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Delva Syah Devara sekolah di SMP Islam Al-Azhar 8 dan dia melanjutkan sekolah menengah ke atas di SMA Presiden dan melanjutkan kuliah di salah satu universitas bergengsi di luar negeri melalui beasiswa. Baik anak-anak, terima kasih atas presentasi yang telah anak-anak lakukan. Sudah bagus ya. Nah, untuk sekarang kita akan
menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu Saya Bu, silakan. salura mobilitas sosial antara lain angkatan bersenjata. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Dampak mobilitas sosial ada dua, yaitu negatif dan positif. Dampak positif mendorong seseorang untuk lebih maju. Dampak negatifnya menimbulkan konflik. Tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, baik anak-anak, gimana tanggapan anak-anak terhadap pelajaran kita? Ya, silahkan. Pelajaran hari ini sudah cukup menarik dan jelas. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat siang. Siap.